Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Mutiara Sakina, NPM 20510300252 dari kelas D Akuntansi Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Diah Mukminatul HMSY. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Konsep Hak Milik dalam Fikih Islam, Analisis Filosofis terhadap Pengaturan Kepemilikan dalam Islam. Tahun 30 Desember 2020, penulis Khairul Bahri Nasution MHI dan dipublikasi oleh Jurnal Stein Madinah. Yang pertama adalah latar belakang dari jurnal ini. Islam sebagai din, way of life, tidaklah sama dengan ideologi lainnya. Keistimewaannya yang datang dari Sang Pencipta tidak hanya sekadar teori. Syariatnya benar-benar memposisikan manusia sesuai dengan fitrahnya. Demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia yang telah diatur sedemikian rupa sehingga rahmat bagi seluruh alam bukanlah sekadar omongan. Di antara syariat Islam berkenaan dengan kemaslahatan umat manusia adalah diberikannya manusia hak kepemilikan atas harta benda serta hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Namun, kepemilikan yang dimiliki oleh manusia hanya bersifat amanah. Untuk menjaga agar kehidupan di dunia ini tidak kacau, maka turunlah syariat tentang hak kepemilikan. Hak kepemilikan adalah hak setiap individu yang tidak boleh dilanggar oleh orang. Dari jurnal ini, penulis memaparkan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa itu hak milik, fungsi, dasar-dasar kepemilikan, benda-benda yang boleh dimiliki, dan aspek filosofis pengaturan kepemilikan dalam Islam. Selanjutnya jenis penelitian. Dari segi jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian literer yang merupakan penelitian hukum normatif dengan data berupa konsep, teori, dan ide. Pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam pencarian data adalah penelitian kepustakaan atau library research, yakni dengan mengumpulkan dan membaca buku fikih yang relevan dengan fokus masalah penelitian. Selanjutnya metode. Penulis ini menggunakan metode analisis isi atau content analysis sebagaimana halnya yang sering dilakukan dalam penelitian kualitatif. Dari pembahasan berkenaan dengan kepemilikan umum dapat disimpulkan bahwa kepemilikan adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atas suatu benda atau manfaat yang bisa dimanfaatkan dan dikelola untuk kemaslahatan umat manusia, sekalipun kepemilikan pada manusia bersifat nisbi. Pada kepemilikan umum, tidak ada seorang pun yang berhak untuk memilikinya, sebab manfaat dari benda tersebut dipergunakan untuk kebutuhan seluruh warga negara. Dari pembahasan berkenaan dengan kepemilikan umum dapat disimpulkan bahwa kepemilikan adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atas suatu benda atau manfaat yang bisa dimanfaatkan dan dikelola untuk kemaslahatan umat manusia, sekalipun kepemilikan pada manusia bersifat nisbi. Pada kepemilikan umum, tidak ada seseorang pun yang berhak untuk memilikinya, sebab manfaat dari benda tersebut dipergunakan untuk kebutuhan seluruh warga negara. Di antara benda-benda yang tidak boleh dimiliki oleh perorangan adalah jalan raya, sungai, taman-taman kota, barang tambang, dan sumber daya alam lainnya. Sebab semua benda tersebut menjadi kebutuhan hidup orang banyak, di mana jika hal tersebut tidak tercukupi, maka akan timbul kekacauan. Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk mengelola semua sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat. Dari kepemilikan terhadap harta, dapat pula digali nilai-nilai filosofi yang amat luhur dalam aturan kepemilikan menurut Islam, antara lain nilai manfaat, nilai kesempurnaan, nilai ketelitian dan ketegasan, nilai kekuatan atau kepastian, nilai progresivitas dan fleksibilitas, serta nilai tanggung jawab, kebersamaan, keadilan, dan pemerataan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Kelebihan dari jurnal ini ialah terdapat kesesuaian antara tujuan jurnal dan kesimpulan yang didapatkan. Selain itu, metode dan desain penelitian yang lengkap serta dijelaskan secara detail. Namun, kekurangan dari jurnal ini ialah susunan format yang tidak biasa menyebabkan pembaca kesulitan menemukan beberapa data. Selain itu, ada beberapa bahasa yang sulit dipahami, khususnya bagi pembaca dari kalangan umum.
Dan juga ada beberapa singkatan yang tidak memiliki penjelasan sehingga pembaca kesulitan mengartikan singkatan tersebut. Baiklah, sekian review jurnal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.